حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Duhur Masjid Al-Falah rahimakumullah. Sepertinya ini kajian pertama pasca Ramadan dan Idul Fitri, betul ya? Kata orang banyak ngomong banyak salah. Oleh karena itu senyampang meskipun agak terlambat saya menyampaikan minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum, mohon maaf lahir batin. Jamaah rahimakumullah, Idul Fitri Lebaran kali ini paling panjang ya, sepanjang sejarah. Ratusan juta orang Indonesia bergerak mudik atas nama silaturahmi. Puluhan juta mobil kereta bergerak atas nama silaturahmi. Bahkan silaturahmi ala Indonesia menandai Idul Fitri ini telah memakan energi, waktu, uang yang luar biasa banyaknya. Pertanyaannya, apakah setelah itu kita mendapatkan manfaat yang impactful, yang berdampak seperti yang dijanjikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyasil rahim, falyasim rahimahu. Artinya iman kepada Allah dan hari akhir ditandai dengan memperbanyak silaturahmi. Apakah ini berdampak pada misalnya barang siapa yang menyambung silaturahmi maka akan meluaskan, melapangkan rezeki dan memperpanjang umur atau usia kita. Kalau tidak, pasti ada yang tidak, pasti ada yang salah dalam silaturahmi. Bukan menyambung hati, menyambung simpati, menyambung empati, tetapi lebih banyak kepada pamer materi. Pulang itu pamer properti, baju baru, apalagi properti perhiasan baru, mobil baru, meskipun sewaan atau mungkin kreditan. Tapi kan baru kira-kira. Tak berlebihan kalau kemudian Khalifah Ali mengingatkan fenomena ini. Kembali kepada makna Idul Fitri. Laisal aid man labisal jadid walakinnal aid man aminal wa'id. Laisal aid man labisal jadid walakinnal aid man ta'atuhu tazid. Bukankah id itu ditandai dengan baju baru, properti yang baru, tapi itu ditandai dengan semakin berimannya kita kepada janji-janji Allah akhirat tadi. Itu tidak ditandai dengan baju atau properti yang serba baru, tetapi ditandai dengan semakin bertambahnya ketaatan kita kepada Allah. Man ta'atuhu tazid. Nah, saya kira silaturahmi yang berdampak atau impactful itu adalah silaturahmi yang diingatkan oleh Khalifah Ali tadi. Lalu bagaimana? Jamaah rahimakumullah, sebetulnya kedalaman makna silaturahmi bukan ketemu muka, tetapi ketemu hati, ketemu simpati, ketemu empati. Manajemen membuat dengan careness, peduli, empati, simpati. Para perusahaan-perusahaan akan berkembang dan menarik simpati para pelanggannya. Sebutlah bahasa hadis adalah untuk memperluas ya rezekinya, ya, melapangkan rezekinya. Banyak yang memakai tema-tema silaturahmi. Sebutlah contoh misalnya dulu Nokia, connecting people, menghubungkan antar manusia, silaturahmi.
Ada lagi misalnya beberapa bank melayani dengan hati. Melayani sepenuh hati. Pernah dengar? Meskipun ada yang latah. Panti pijat di daerah Sakura itu saya lihat pernah ada tema memijat dengan hati. Apa ya kroso itu mijat kok dengan hati. Mungkin maksudnya memijat dengan sepenuh hati, gitu. Apapun. Oke, ada sepeda motor dengan tema one heart, satu hati. Ya, simpati, empati. Ada lagi misalnya minuman, botol. Membuat ketika membuka itu open happiness, menciptakan kebahagiaan hati. Ada lagi misalnya perusahaan kiriman barang-barang, delivery itu tidak mendelivery barang tetapi delivery happiness, mengirim kebahagiaan. Artinya hal-hal yang terkait dengan simpati, empati, hati, bahagia menjadi tema-tema perusahaan agar melapangkan omset rezekinya dan kemudian melapangkan, memperpanjang umur perusahaannya. Nah, tidak hanya aspek tema-tema. Para manajemen, para pengelola perusahaan mulai mencari bagaimana tentang silaturahmi yang dicontohkan Nabi diaktualisasikan dalam manajemen modern. Lieberman menulis buku tentang leadership effectiveness. Bagaimana kepemimpinan efektif baik di rumah, di sekolah maupun di perusahaan. Nah, yang menarik kalimat intinya adalah kepemimpinan efektif itu lead by heart, manage by head. Memimpin itu dengan hati, mengelola dengan akal budi. Apa maksudnya memimpin dengan hati? Itu ada dua. Yang non-rasional itu care, yang kedua meaning attribution. Care itu peduli, simpati, memuji, menghargai, mengapresiasi. Bukan hanya memarahi, bukan hanya menyalahkan. Tetapi peduli, simpati, sambung hati, silaturahmi, sambung simpati, sambung empati. Itu efektivitas leadershipnya naik terus. Model manajemen lama dengan memarahi, menekan teori konflik, apalagi dengan eksekutif kontrol, itu kurvanya lengkung. Gak dikontrol lemah, kakean diseneni, males. Harus optimal. Model manajemen dengan teori misalnya emotional stimulation, teori konflik atau dikit-dikit bonus, gak ono bonus tidak menarik, kakean bonus juga tidak nendang lagi. Dirut Inka yang sudah pensiun curhat cerita kepada saya, betul Pak Misbah, di Inka ketika gajinya rendah, saya iming-iming dengan bonus karena ada kontrak kerja di Argentina, nendang semangat sekali. Ketika gaji karyawan sudah tinggi, saya iming-iming dengan bonus lagi untuk menyelesaikan kontrak dari Brazil, tidak nendang lagi. Kurvanya begini. Tetapi kurva effectiveness itu naik terus karena care, memuji, menghargai. Karyawan-karyawan Telkom atau BUMN yang lain, PLN, karyawan muda, itu banyak yang turnovernya 2 tahun, 2,5 tahun. Gajinya tinggi, gak peduli, keluar-keluar saja. Lalu saya pernah diundang oleh para manajer HRD Madya. Apa yang terjadi? Silahkan dicek, barangkali manajemen masih menerapkan teori lama, marah, memarahi, menyalahkan. Teori baru tidak seperti itu. Anak-anak hari ini nggak bisa dibarahi, nggak iso dikandani, mintanya dipuji, dihargai. Silahkan dicek, karyawan-karyawan baru yang engage, yang loyal, itu disurvei. Betul, ternyata
Sederhana, alasannya bukan karena gaji, tapi ketemu atasan langsung, supervisor yang piawai, memuji, menghargai. Berapa kali minta dipuji? 65% minta dipuji sekali sehari, 35% minta dipuji 2 kali sehari. Iku lak supervisor gak kerja iku muji awakmu tok. Tapi itulah anak-anak hari ini. Oleh karena itu, kalau Anda tidak pengen kehilangan anak kandung yang membanggakan, kalau Anda seorang manajer tak mau kehilangan anak buah yang hebat-hebat, kalau Anda seorang guru pendidik tak mau kehilangan anak didik yang pintar-pintar, maka jangan pelit memuji, menghargai. Sebagai sambung silaturahmi di antara guru murid, pimpinan dan anak buah, antara orang tua dengan anak-anaknya. Ini tentu bukan teori Lieberman, ini teori Nabi. Ya, ini ngikut nurut copy paste pendapat Nabi. Rasulullah itu sosok yang piawai, memuji, menghargai. Dulu pernah saya ingat nggih, Rasulullah itu memuji siapa? Sahabatnya. Bahkan tetangga yang melempar kotoran, ya, besoknya ketika sakit malah diendangi, gitu, malah diteri dengan makanan. Rasulullah piawai memuji istrinya dengan panggilan ya Humaira, betul? Wahai yang pipinya merah delima. Mak-mak zaman now mencoba meniru Aisyah. Pipinya dimerah-merah dengan blush on. Kadang-kadang kemerahan, kadang-kadang gak roto pisan gitu. Tapi sedihnya gak pernah dipuji sama suaminya. Kasihan deh lu gitu. Apalagi zaman sekarang saya melihat banyak suami yang pelit memuji istrinya. Ada seorang teman, istrinya itu jelas-jelas minta dipuji. Mau kondangan, sang istri pakai baju baru motif atau batik motif baru. Sambil di depan cermin muter-muter gitu, Papa, kalau pakai baju ini gimana? Aku tampak lebih langsing enggak? Suaminya terlalu jujur dan polos. Walah mama, wis gembrot, mau pakai model motif apapun ya gembrot. Itu aja kok repot gitu ya. Istrinya langsung ngambek, masuk kamar, pintu dibanting jedar, tengkurep, gagal kondangan gitu. Suami ini nggak paham psikologi wanita. Wanita ini kadung tengkurep, angel di lumah kayak meneh, betul? Kecuali ono abang-abang 20 itu lah kayak melumah gitu. Maksud saya, apa sih sulitnya memuji istri? Kalau lesan ini berat memuji, ya pakai isyarah po, oh, ma gitu ya. Padahal asal hatinya halah janjane ya podo ae janjane. Meskipun sesederhana ini, teladan Nabi sulit bagi yang tidak melatih untuk terbiasa memuji, menghargai, mengapresiasi. Kekuatan, bonding antara pimpinan dengan anak buah, antara orang tua dengan anak, antara guru dengan murid, kalau bersimpati, berempati, boleh marah, tapi marahnya dengan hati. Ya, bukan karena benci, karena menghargai. Ya, marah karena care, karena peduli, karena empati. Pernah saya ceritakan di sini bahwa saya pensiun dari Jawa Pos sudah 10 tahun yang lalu. Oke. Tapi sampai hari ini saya menganggap Pak Dahlan sebagai bapak leadership saya. Bukan karena saya dapat gaji atau sangu apa-apa, tetapi karena ikatan silaturahim. Tidak ketemu mukanya, tetapi dalam bentuk careness. Ya, careness apa? Dia sering menegur, bahkan marah kepada saya, tetapi karena sayang, silaturahmi tadi. Sayang dengan kesehatan saya. Beliau tahu bapak saya wafat karena jantung koroner, karena kolesterol. Berarti saya punya bakat untuk itu. Soal penampilan, makanan, kesehatan, galaknya melebihi istri saya. Misalnya, seminggu tidak ketemu pulang dari Amerika, dari Jepang begitu, kok kelihatan perut saya agak gemuk. Mas, hati-hati, awas perutmu. Jadi perut disempit sama bapak tadi.
Karena itu nggak boleh gemuk seusia saya ini. Suatu hari kemudian saya olahraga pakai sepatu trepes. Oke, ditegur, Mas nggak boleh pakai sepatu itu. Kenapa bos? Kamu sudah berumur, nanti tulang belakang akan gencet, dempernya itu akan rusak. Terus pakai sepatu yang ada gelnya. Dia menyebut merek dari Jepang, mahal bos, 2 juta lebih. Kalau nggak kuat, jual rumah, beli sepatu. Gitu. Ekstrimnya bahwa betapa mahal kesehatan itu. Suatu hari menghadiri wisuda. Duduk berdampingan. Karena kami dan beliau sebagai founder. Saya datang duluan, ada minuman selain mineral, ada kuning-kuning kayak UC, tetapi bukan UC. Saya minum separuh. Dia datang belakangan. Dilirik minuman itu. Ya, tahu tinggal separuh, jadi perkara. Saya dimarahi habis-habisan. Mas udah itu loh, masih minum kayak gitu sih. Berhenti kok. Bukan persoalan kita nggak punya gula. Umur kita itu sudah tidak mampu menyerap gula berlebihan. Dari nasi, dari minum sudah banyak gula. Jangan tambah-tambahi dengan yang manis-manis kayak gitu. Belah. Urusan minum setengah botol jadi panjang. Apalagi kalau kerupuk, disaut, dibuang betul sama beliau. Artinya, saya sering dimarahi, ya, sering ditegur. Tetapi karena marahnya bukan benci, marahnya ngiman, ngiman, ya, peduli kepada kesehatan saya, maka ya no problemo, seneng-seneng aja. Dan tetap saya anggap sebagai bapak leadership saya. Itulah maka sekali lagi bahwa tidak hanya urusan perusahaan, urusan perdagangan, urusan bertetangga, urusan ayah dengan orang tua dengan ananda, guru dengan murid ataupun manajer dengan anak buah, tetapi urusan dakwah pun sama. Ya, oleh karena itu saya tutup, waktunya habis. Kegagalan sebuah usaha bisnis apapun bukan berarti pelanggan tidak membeli. Tapi yang disebut kegagalan itu adalah kalau pelanggan meninggalkan kita tidak dengan senyuman. Sebab 64% pelanggan tidak membeli kembali bukan karena barang, bukan karena produk, tetapi karena buruknya layanan. Artinya melayani tidak dengan senyum, tidak dengan simpati, tidak dengan hati. Saya tutup, Rasulullah bersabda, diriwayatkan oleh Hakim, bahwa untuk menarik hati manusia tidak bisa dengan harta, kata Nabi. Tapi menarik hati dengan hati manusia, entah untuk bisnis, entah untuk dakwah, entah untuk kepentingan taatnya anak kepada orang tua, anak buah kepada pimpinan, murid kepada guru, untuk menarik hatinya, maka perlu dengan wajah berseri dan akhlak yang tinggi. Al-Hakim, mudah-mudahan renungan ini bermanfaat adanya. Kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafarat majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa na'udzubillahi wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.